ini apa menarik sekali. Kalau ada kiai emang gitu, selalu menarik. Jadi yang dibicarakan kiai tadi itu nasional, global, bahkan global, internasional ya, loncat ke Korea. Global kan? Ya. Bagaimana ini NU kan gitu. Bagaimana peran NU itu begitu besar. Ya. Sampai peran NU mendirikan negara, kan gitu. Masya Allah. Dan yang dicapai dari NU adalah kemanusiaan. Perekonomian, problem perekonomian adalah problem kemanusiaan, kan gitu. Nah, tadi dibicara dari mulai ini, tapi kan ada yang jadi kejanggalan di dalam saya ya, terkait ketika NU mau mulai nanjak, tapi ada kekhawatiran yang dicontohkan tadi Orde Baru kalau misalkan NU menguasai masalah ekonomi. Nah, ini kan seperti apa ya? Adanya negara ini ya lo kelola ini dengan adanya NU. Kenapa NU berkembang kok? Lo ini khawatir ada kekhawatiran. Ini kan ada yang salah. Ada yang salah. Secara terminologi. Nah, ini kita kembali terkait ke Depok. NU, organisasi NU, kan gitu. Organisasi NU, di mana organisasi NU itu juga ada sub-sub. Ya. Kalau istilah lembaga NU itu Banom ya. Banom. Badan Otonom. Ya. LPNU. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Kan gitu. Ya. Nah, sementara itu tadi kalau yang disampaikan oleh Kiai Alek, perekonomian itu dapat tumbuh kalau peran pemerintah juga ikut hadir. Yeah. Nah, kan gitu. Peran pemerintah itu ikut hadir. Jadi bagaimana antara NU dengan pemerintah ini juga bisa terjadi dualitas kalau istilah kita, agensi dan struktur. Nah, selama ini yang ingin saya ketahui itu hambatan-hambatan apa yang dilakukan oleh NU itu, kan gitu. Nah, ini kan yang sudah lah, yang ke depan ini yang kita bagaimana ini kita bisa berkolaborasi, perekonomian bisa ini bersinergi, karena tujuannya tidak lain adalah kemanusiaan, pengembangan ya, Cak. Ya, kemanusiaan. Nah, ini saya sangat berharap sekali dapat untuk menemukan titik terang lah bagi kita sebagai masyarakat Depok, kan gitu. Nah, langsung saja kita berikan ini ke Bapak Haji, karena baru Haji nih, Bapak Haji Ade Hukmawan. Monggo kami persilahkan. Masya Allah. Terima kasih Cak Tarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Cak, menarik ya tadi yang disampaikan oleh Kiai Alek terkait pengembangan ekonomi lokal gitu. Dicontohkan sama beliau itu kan terkait pengembangan ekonomi Korea, bahkan Cina, bahkan Jepang gitu. Tapi saya ralat sedikit, saya bicara di sini sebagai warga Nahdien nih, Cak. Jadi bukan sebagai wakil dari pemerintah gitu. Nanti salah lagi, karena yang berhak ngomong terkait ekonomi nanti ada dinas khusus itu, dinas pengembangan ekonomi itu, bagian ekonomi, ada dinas pasar, ada dinas UMKM mungkin ya gitu. Saya berbicara sebagai warga Nahdien, khususnya sebagai kader Ansor Banser. Jadi Kiai Nun Sewu di Banser ini, di Satkorcap, sudah ada beberapa pengembangan terkait ekonomi untuk warga Nahdien. Tentu hal ini tidak terlepas dari kontribusi dan bantuan langsung dari Lajisnu Kota Depok. Di beberapa bulan ke belakang itu ada beberapa kader Banser bicara
ekonomi kreatif, bicara ekonomi grassroots gitu ya, ekonomi kerakyatan itu ada kader Banser itu beberapa menjalankan bisnis, bisnis yang namanya Starling. Nah, jadi kopi keliling Kiai. Jadi bisnis ini dibangun oleh kader-kader Banser yang emang punya passionnya itu dia di lapangan, sekaligus tadi bicara pengamanan kalau ada yang terkait tawuran apa-apa, nah nongkrongnya di titik-titik itu Kiai. Tapi emang itu cerdasnya anak-anak adik-adik kita yang tawuran itu, kalau ada nongkrong anggota Banser yang sekaligus jualan kopi itu, dia nggak pernah ada tawuran tuh, nanti berubah bergeser tempat tawurannya gitu dengan saling memberikan informasi melalui aplikasi-aplikasi mereka itu WA segala macam gitu. Tapi yang jelas di Ansor Banser itu mengikuti yang tadi yang dibahas di awal oleh Kiai Alex, bahwa di Banser itu ada juga Ansor Banser itu pengembangan BUMA, Kiai, Badan Usaha Milik Ansor, itu diinisiasi oleh Tum Adin dan di breakdown ke bawah ke PW sampai kita PC Ansor itu mendapatkan manfaat dari program itu, pengembangan melalui koperasi Ansor. Jadi tiap ketua PAC itu diberikan permodalan dan diberikan pengembangan ekonomi untuk berjualan. Ada produknya macam-macam kayak ada produk minuman, ada produk hasil olahan gitu. Tapi dilihat dari perspektif pengembangan gitu, kita bisa melihat bahwa warga Nahdien pun dengan program, dikaitkan dengan program kota ya Cak, Depok saat ini di bawah kepemimpinan Pak Supyan Suri dan Pak Chandra dan diinisiasi oleh Ibu Wali Kota Cing Ika itu membentuk, sebelumnya sudah ada Dekranasda, tapi bentukannya itu dikembangkan dan meng-hire tadi manusia-manusia atau warga yang mempunyai kemampuan lebih di bidang pengembangan UMKM. Contohnya di Beji itu ada, kita punya ciri khas yang namanya gongsi bolong Depok itu. Nah, ibu-ibu itu dengan UMKM-nya ada salah satu yang binaan dari Dekranasda itu dikembangkan tuh. Jadi simbol gongsi bolong itu ada yang bisa menjadi manik-manik. Ibu-ibu kan suka hiasan ya, kalau wanita-wanita itu suka perhiasan gitu, ada yang manik-manik, ada yang dikreasikan menjadi produk batik, pakaian dan segala macam gitu. Nah, hal ini menjadi peluang atau disebutnya untuk pengembangan itu. Jadi ada optimisme Cak, bahwa Depok itu masyarakatnya bisa berkembang gitu, kurang lebih berkembang untuk ekonominya sublokal. Nah, dikaitkan dengan Nahdien itu melihat dari pergerakan tadi Banom, salah satu Banom NU, Muslimat, Ansor Banser, Patayat gitu, didukung juga, sudah mulai masuk nih Cak, dukungan-dukungan yang sifatnya kolaboratif meskipun belum maksimal. Mudah-mudahan nanti dengan komunikasi Kiai dengan Pak Wali yang baru dilantik berapa bulan ini bisa lebih intens lagi nih untuk mengkomunikasikan gimana strategi membangun kerangka pengembangan ekonomi suburban untuk khususnya warga Nahdien gitu Kiai. Tapi yang jelas selain itu kita punya program unggulan ini sekarang sebetulnya bukan program unggulan yang sudah masuk di rencana, kalau saya lihat rencana pembangunan, tapi emang program antara yang muncul tiba-tiba dari masukan masyarakat. Itu ada yang namanya di Depok itu CFD Kak Cak. Kalau dulu Jakarta punya CFD, sekarang Depok punya CFD. Apa CFD Kak Cak? Yang bukan karena jadi CFD ini Car Free Day. Sehari, bukan sehari, jadi program mobil
nggak bisa lewat itu. Itu pusatnya di Margonda. Itu saya rasa dari sisi Nahdliyin bisa memanfaatkan momentum itu dilaksanakan. Kebetulan besok hari Minggu ada itu. Tiap hari Minggu dimulai dari jam 6 sampai jam 9 itu peluang untuk warga Nahdliyin mau jualan, mau apa namanya menyalurkan kreativitas yang bermusik, terus yang menunjukkan pertunjukan teatrikal segala macam, di situ pusatnya. Karena berdasarkan dari pelaksanaan uji coba, padahal baru uji coba itu ini yang kelima, kemungkinan besok itu yang kelima, yang berjalan kelima kali. Itu antusias masyarakat, mungkin karena saking sudah lamanya Depok tidak diberikan keleluasaan untuk menunjukkan eksistensi gitu. Nah, di CFD ini sekarang seolah-olah seluruh warga masyarakat itu terpancing, Kiai, untuk wah ini harus nunjukin nih di CFD ada yang bisa freestyle sepeda segala macamnya. Di situ dengan berkumpulnya masyarakat di situ itu bisa menjadi peluang untuk pengembangan dan untuk proses tadi bergulirnya ekonomi di masyarakat Kota Depok. Nah, mudah-mudahan dengan tadi kontribusi dan kekuatan Lajis memberikan bantuan ke kader-kader itu, Starling, terus ada sarapan pagi untuk ibu-ibu muslimat, terus ada yang mengembangkan baju khusus Depok gitu, perhiasan ciri khas Depok, termasuk tadi pengembangan blimbing yang ada Kota Depok. Mudah-mudahan sih kedepannya bisa lebih meningkat gitu harapannya gitu. Mudah-mudahan kerangkanya terbangun sinergitas antara khususnya Nahdlatul Ulama secara organisasi dengan pemerintah Kota Depok, dan akan mendapatkan manfaatnya otomatis Nahdliyin, Kak. Ya, Cak, kita sebagai warga Nahdliyin jadi menerima barokahnya lah dari hasil komunikasi struktur NU, dalam hal ini jajaran pengurus PCNU dengan pemerintah Kota Depok. Itu, Kak, Cak, melihat dari perspektif kita sebagai kader.